Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Selamat posisi P1, P2, P3 yang belum lulus P3K 2023 menjadi prioritas penuntasan di P3K 2024. Wow, luar biasa ya. Jadi selamat bagi P1, P2, P3 yang belum ada rezekinya tahun ini. Insya Allah teman-teman ya, di tahun 2024 P1, P2, P3 akan kembali menjadi prioritas penuntasan di seleksi P3K 2024. Ada beberapa alasan sehingga kenapa admin berani mengangkat judul ini ya. Mengangkat judul ini bahwasanya P1, P2, P3 menjadi prioritas penuntasan di tahun 2024. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mencermati grafik ini teman-teman ya, tentunya kita sudah bisa melihat ya bahwa jumlah P1 ya teman-teman yang akan diprioritaskan untuk dituntaskan di tahun 2024 itu tersisa 12.279. Nah, ini yang diprioritaskan ya, sedangkan kuota formasi 2024 yang sementara ini diusulkan oleh Kemdikbudristek kepada PAN RB itu mencapai 300.000 teman-teman. 300.000 lumayan ya, sedangkan jumlah P1 cuman 12.000, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa mengambil sebuah asumsi teman-teman ya, bahwa yang 12.279 ini itu berpotensi habis atau zero P1 di tahun 2024 sih teman-teman. Artinya dari 300.000 perumpamaan ini apabila disetujui, ada sekitar 200.000-an teman-teman diperuntukkan untuk P1, P2 dan P3 yang belum terakomodir di seleksi P3K Guru 2023. Jadi ini menjadi salah satu kunci bahwa posisi P1, P2, P3 itu tetap menjadi prioritas utama untuk dituntaskan di seleksi P3K Guru formasi tahun 2024. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman. Nah, sebagaimana informasi yang kami dapatkan di sini dikatakan guru honorer terutama prioritas 1 akan tuntas tahun depan dalam seleksi P3K 2024. Ini langsung dikatakan oleh Prof Nunuk. Berarti Prof Nunuk yakin bahwa jumlah P1 yang berjumlah 12.000-an itu berpotensi dituntaskan di seleksi P3K Guru 2024. Nah, jadi untuk P1 itu sangat diprioritaskan di tahun 2024. Nah, untuk 2024 nanti Kemdikbudristek itu mengusulkan kuota P3K 2024 teman-teman itu mencapai 300.000-an. Jadi tidak main-main teman-teman. Bayangkan itu sekitar 300.000-an. Itu terdiri dari 200.000 yang merupakan guru honorer P1 hingga P3 yang belum terakomodasi tahun ini, dan sisanya nanti itu diambil dari lulusan pendidikan profesi guru. Jadi kalau misalkan 300.000 formasi, 200.000 itu diperuntukkan untuk P1, P2 dan P3, sedangkan 100.000 diperuntukkan untuk lulusan PPG teman-teman dan guru muda bersertifikat pendidik. Asumsinya bahwasanya untuk P1 itu tidak diragukan lagi, kemungkinan besar teman-teman ya, seluruh P1 tahun depan itu bisa tuntas. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan P2 dan P3? Kalau P2 dan P3 itu akan menjadi prioritas terbaik setelah P1. Jadi kemungkinan akan banyak P2 dan P3 juga yang terakomodir di tahun depan. Cuman untuk mekanisme khusus P2 dan P3 kan belum keluar teman-teman. Apalagi untuk seleksi P3K Guru 2024 ini belum dimulai karena masih dalam tahapan seleksi P3K Guru tahun 2023. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Mantap jiwa ya. Nah, di sini dikatakan jika melihat dari pernyataan di atas, besar kemungkinan pemilih kode P akan mendapatkan prioritas di tahun 2024 jika ada usulan formasi dari pemerintah setempat. Seperti itu kira-kira teman-teman ya.
Kemudian di sini ada kabar baik juga ya, terutama bagi seluruh guru honorer K2 itu sepertinya sudah banyak yang tuntas, atau bahkan kita katakan bahwa rata-rata K2 atau P2 di tahun 2023 ini itu sudah tuntas teman-teman ya. Di sini dikatakan seluruh guru honorer K2 lulus P3K 2023. Nilai di bawah P3 pun lolos teman-teman ya, karena memang menang urutan prioritas. Ini sudah pernah kami bahas ya di berbagai video di channel ini ya, terkait dengan peluang P2 lulus menjadi SNP3K sekalipun nilainya rendah, dan itu terbukti teman-teman ya. Apa yang kami videokan, apa yang kami kontenin kemarin itu terbukti setelah pengumuman. Seleksi P3K 2023 itu ternyata sangat berpihak teman-teman kepada guru honorer K2. Banyak honorer K2 yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahun ini. Alhamdulillah ya, di sini dikatakan bahwa banyak honorer K2 yang dinyatakan lulus dalam seleksi tahun ini. Ini sih luar biasa sekali. Isu Suliwati, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Kabupaten Tasikmalaya, itu mengungkapkan kegembiraannya teman-teman ya. Jadi mengungkapkan kegembiraannya karena akhirnya banyak yang dinyatakan lulus. Alhamdulillah banyak honorer K2 di Kabupaten Tasikmalaya yang lulus seleksi P3K 2023. Untuk formasi guru malah honorer K2 tuntas dan tidak tersisa, kata Bu Susi, sapaan akrabnya kepada jpnn.com. Dia mengungkapkan sebanyak 81 honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K Guru 2023. Ke 81 guru honorer K2 ini 52 diantaranya adalah guru kelas teman-teman. Sisanya 29 orang merupakan guru mata pelajaran atau guru mapel. Seperti itu kira-kira ya. Alhamdulillah semuanya lulus. Kami diselamatkan oleh sistem ranking. Guru honorer K2 yang nilainya di bawah P3 dengan masa kerja 3 tahun pun lolos. Ya, kenapa? Karena P2 itu menang urutan prioritas daripada P3. Jadi sekalipun nilai P2 lebih rendah, itu tetap lulus teman-teman. Dia menceritakan bagaimana semangatnya guru honorer yang berstatus P2 saat mengikuti seleksi P3K 2023 teman-teman ya. Mereka bersemangat karena melihat pemerintah tetap memprioritaskan honorer K2 di dalam sistem perankingan. Ternyata 81 guru honorer yang ikut tes semuanya lulus. Ya, kalau kita perhatikan fenomena yang ada sekarang teman-teman, rata-rata di berbagai daerah kalau pelamar P2-nya itu rata-rata lolos teman-teman ya, rata-rata banyak yang lulus karena memang P2 itu adalah prioritas kedua setelah P1. Jadi sekalipun nilai P2 itu jauh lebih rendah daripada P3, maka yang tetap lolos adalah P2 teman-teman. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini dikatakan mereka bersemangat karena melihat pemerintah tetap memprioritaskan honorer K2 di dalam sistem perankingan. Ternyata 81 guru honorer yang ikut tes semuanya lulus. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini dikatakan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang sangat peduli dengan nasib honorer terutama K2. Selain honorer K2 yang tuntas, guru lulus PG P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi atau prioritas 1 juga tuntas teman-teman. Tercatat untuk P1 guru kelas yang terakomodasi 507, P3 sebanyak 310 orang, itu belum termasuk guru mapel teman-teman. Susi menilai peningkatan status guru honorer di Kabupaten Tasikmalaya ini berkat Bupati. Kami sangat beruntung memiliki Bupati yang sangat pro dengan honorer. Kami mendoakan agar Pak Bupati tetap sehat walafiat dan karir politiknya makin menjulang. Oke teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.